Kelihatan terang. Oke, baik kepada Pak Arif, saya silakan Pak untuk membuka dan sekaligus menyampaikan materi terkait dengan etnis Toraja. Pada Pak Arif saya silakan. Baik, suara dulu, apa suara saya kedengaran dengan baik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita senantiasa sehat dalam menjalani keseharian. Terima kasih sekali lagi untuk eh, Bapak Ibu dosen dari Universitas Lambung Mangkurat. Begitu juga untuk Prof. Awe, dosen kami di Universitas Hasanuddin yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi, mungkin pengalaman, mungkin bacaan, mungkin hasil penelitian yang telah saya lakukan semenjak skripsi ya. Ya, perkenalkan saya Arifudin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja. Mungkin bisa next. Saya biasa dipanggil Ari, ada juga yang biasa panggil Arif, ya terserah saja. Saya lahir di Parepare 20 April 1993, itu sekitar 150 kilometer dari Tanah Toraja. Jadi sebagian besar itu di Parepare beretnis Bugis, cuman banyak juga orang Toraja yang sudah lama bermukim di sana. Saat ini saya berdomisili di Kota Makale, itu ibu kota Tanah Toraja. Kemudian pekerjaan sebagai analis kesenian dan budaya daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja. Ya, saya mulai mungkin dengan materi awal. Secara administratif itu etnis Toraja sebagian besar bermukim di 3 kabupaten. Pertama Kabupaten Tanah Toraja sendiri sebagai kabupaten induk, kedua Kabupaten Toraja Utara sebagai kabupaten pemekaran, kemudian Kabupaten Mamasa. Ini Kabupaten Mamasa ada di Provinsi Sulawesi Barat. Eh, Walaupun sebenarnya ada semacam perbedaan pendapat, apakah orang Mamasa itu adalah bagian dari Toraja atau sebagai suku tersendiri. Tapi sebagian besar orang sepakat bahwa Mamasa merupakan bagian dari Toraja. Jadi banyak yang menyebut bahwa orang Mamasa itu adalah orang Toraja yang bermukim di Mamasa. Jadi Mamasa hanya sebagai wilayah administratif, sukunya adalah suku Toraja. Kemudian orang Toraja juga bermukim di beberapa daerah perbatasan antara kedua kabupaten tersebut, misalnya di Kabupaten Pinrang, kabupaten tetangganya yang berada di wilayah barat yang memiliki laut, itu ada daerah namanya Supiran. Di situ walaupun masuk sebagai wilayah administratif Kabupaten Pinrang, tapi mereka berbudaya Toraja. Kemudian sebagian besar memeluk agama Kristiani. Orang Toraja juga bermukim di hampir seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Banyak orang Toraja juga yang merantau ke Amerika, ke Inggris karena perkawinan atau karena bekerja sebagai pelaut. Berikutnya Kabupaten Tanah Toraja sebagai kabupaten induk yang awalnya adalah satu kabupaten kemudian mekar sekitar tahun 2008, itu berjarak sekitar 320 kilometer dari Kota Makassar. Kota Makassar ini ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Tanah Toraja itu ada di sebelah utara. Kalau kita dari Makassar itu kita mengarah ke arah utara, ke arah atas istilahnya kalau di Pulau Sulawesi. Berikutnya orang Toraja mendiami dataran tinggi Sulawesi Selatan. Jadi Tanah Toraja atau Toraja Utara itu berada di sekitar ketinggian 1000-an mdpl di atas permukaan laut, dialiri oleh sungai-sungai kecil dan induknya itu bernama Sungai Sadan dengan hamparan sawah bertingkat. Kita kenal sebagai terasering, dan cuacanya itu cenderung dingin, sejuk, ya, terutama pada pagi hari, berkabut. Next. Ya,
Secara sejarah dan mitologi, kata Toraja itu diyakini berasal dari kata atau sapaan orang Bugis. Jadi orang Bugis yang berada di negeri bawah atau di dataran rendah menyebut orang Toraja sebagai orang Toriaja. Kemudian dilafalkan secara cepat atau secara singkat sebagai Toraja. To artinya orang atau manusia, ri artinya di atau dari, aja artinya sebelah barat. Jadi orang Toraja disebut sebagai orang yang bermukim di negeri atas atau di sebelah barat kalau kita berada di Kabupaten Luwu. Sedangkan kalau kita berada di Kabupaten Sidenren Rapang yang notabene orang Bugis juga, mereka menyebut sebagai Torajang atau orang yang berada di sebelah utara. Sedangkan orang Toraja sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai negeri Tondok Lepungan Bulan, Tanah Matahari Allah. Secara bahasa bisa diterjemahkan sebagai negeri yang berbentuk bulat bagaikan bulan dengan tanah yang dipancari oleh sinar matahari. Kemudian secara sejarah terdapat dua pendapat yang menyebut bahwa orang Toraja itu nenek moyang mereka berasal dari langit. Ini berasal dari mitos atau legenda orang Toraja sendiri yang meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit. Kemudian karena ada kesalahan yang dibuat oleh manusia pertama yang disebut sebagai Datuk Lauku, kemudian diruntuhkanlah tangga menuju ke langit sehingga manusia tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung kepada Puang Matua. Puang Matua ini diyakini sebagai Tuhan atau yang maha kuasa bagi kepercayaan leluhur Toraja, sehingga pada saat manusia ingin berkomunikasi dengan Puang Matua, dilakukanlah ritual-ritual tertentu dengan membakar persembahan seperti kerbau dan babi, dan diyakini bahwa asap tersebut yang membawa doa-doa atau mantra-mantra orang Toraja sampai ke langit. Jadi awalnya itu diyakini ada tangga menuju ke langit, kemudian kesalahan manusia sehingga Puang Matua meruntuhkan tangga tersebut, sehingga komunikasi yang dijalin antara manusia dengan Tuhan hanya bisa dilaksanakan melalui ritual-ritual adat. Kemudian tangga tersebut diyakini berada di daerah Bambapuang, sekarang masuk di wilayah administratif Kabupaten Enrekang, sekitar 30 menit dari perbatasan masuk wilayah Tanah Toraja. Kemudian secara akademis mungkin ya, secara penelitian akademis, eh, banyak ahli, terutama antropologi dan linguistik, meyakini bahwa eh, suku Toraja itu termasuk dalam kelompok Proto-Melayu, bersama dengan Dayak dan Batak yang diyakini berasal dari daerah Dongson atau Indochina, atau Teluk Tomkin di daerah Indochina sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Cuman ini masih masih banyak kajian yang berusaha menyempurnakan dengan penemuan-penemuan baru. Apakah memang eh, orang Toraja, orang Batak dan Dayak ini serumpun atau hanya karena kebetulan mereka mayoritas beragama non-Muslim atau Kristiani? Mungkin masih perlu akan dikaji ke depan. Berikutnya, ya secara bahasa orang Toraja menggunakan bahasa Toraja atau disebut sebagai bahasa Toraya. Jadi orang Toraja tidak terlalu terbiasa menyebut kata-kata J. Jadi biasanya kata J itu eh, diganti atau disetarakan dengan huruf Y. Jadi Toraja itu biasa disebut sebagai Toraya bagi orang Toraja sendiri. Eh, Bahasa Toraja itu berbeda dengan pelafalan suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, atau suku-suku lain yang menjadi tetangganya. Nah, eh, jika orang Toraja berbicara dengan orang Makassar itu akan saling sulit untuk memahami satu dengan yang lain karena begitu banyaknya perbedaan bahasa. Sedangkan dengan orang Bugis mungkin ada satu dua kata yang mirip atau terdengar akrab di telinga orang Bugis maupun orang Toraja, karena mungkin orang Toraja dan Bugis itu bertetangga, bertetangga secara administratif, jadi ada sedikit kesamaan bahasa yang bisa diidentifikasi. Misalnya penyebutan kata Tuhan, bahasa Toraja dan bahasa Bugis itu menyebut kata puang, sedangkan bahasa Makassar itu menyebutnya karaeng, jadi sangat berbeda. Untuk air misalnya, air bagi orang Toraja itu wai, sedangkan bagi orang Bugis itu juga wai,
sedangkan bagi orang Makassar itu jene. Jadi cukup berbeda. Kemudian pada bahasa Toraja sendiri itu terdapat eh, cukup beragam dialek yang membedakan antara satu dialek yang satu dengan yang lainnya. Itu biasanya dibedakan berdasarkan nama-nama kampung. Misalnya Makale itu diidentifikasi dengan bahasa yang agak ceplas-ceplos, kemudian bahasa Gandang Batu itu dengan ucapan-ucapan yang gemulai atau lemah lembut. Kemudian bahasa Rembon itu dengan kata-kata yang bertangkai atau kadang-kadang punya makna terselubung di balik ucapannya. Jadi di antara bahasa Toraja sendiri terdapat beberapa dialek yang kadang-kadang serupa tapi tak sama. Jadi perlu dipelajari kembali. Misalnya pada saat orang Makale berbicara dengan orang Gandang Batu Silanan itu ada cukup banyak perbedaan. Jadi untuk mengurangi kesalahpahaman itu perlu saling pengertian di antaranya. Berikutnya terdapat ungkapan-ungkapan dalam sastra Toraja yang kadang kurang bisa dipahami oleh orang Toraja sendiri karena struktur kalimatnya itu berbeda dengan bahasa sehari-hari. Jadi ungkapan-ungkapan ini kadang-kadang dilaksanakan pada ritual-ritual adat, kematian misalnya yang disebut sebagai Rambu Solo. Itu pada saat seorang Tomina atau seorang pembawa acara mengungkapkan kata-kata tinggi, orang Toraja sendiri itu kadang kurang atau bahkan tidak memahami arti dari ungkapan-ungkapan para pemangku adat karena struktur bahasanya yang cukup unik dan agak susah diterjemahkan secara literal, secara kata per kata. Oke, next. Ya, organisasi sosial. Secara keseluruhan, Toraja, dalam artian ini Tanah Toraja dan Toraja Utara, itu memiliki 32 wilayah adat yang tersebar di dua kabupaten tersebut. Tapi menurut orang Toraja sendiri, eh, pembedaan antara 32 wilayah adat ini merupakan bentukan dari pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Jadi orang Toraja sendiri mengidentifikasi diri mereka berdasarkan wilayah-wilayah adat kecil yang disebut sebagai Buak dan Penanian. Buak dan Penanian ini mungkin setara dengan satu lingkungan atau satu dusun pada saat zaman modern sekarang. Kemudian setiap wilayah adat tersebut memiliki struktur pemerintahan adatnya masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam struktur pemerintahan tersebut ada yang memiliki peranan sebagai pemerintah adat, ada yang memiliki peranan sebagai petugas pengamanan, ada yang memiliki peranan sebagai pelaksana ritual. Jadi setiap kampung atau buak penanian tersebut bisa dibilang punya struktur atau susunan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Di beberapa wilayah adat, hukum adat masih diberlakukan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya adanya perjanjian denda bagi pasangan yang telah menikah, tapi mungkin salah satunya misalnya apakah suami atau istri itu menyeleweng, apakah selingkuh atau melakukan kekerasan, itu biasanya didenda dengan uh, kapa. Kapa itu arti sebenarnya kerbau, tapi secara uh, pemaknaan atau filosofi dianggap sebagai denda. Jadi ada semacam perjanjian pranikah bahwa ketika si laki-laki melakukan perselingkuhan atau kekerasan terhadap istrinya, dia akan membayar denda, misalnya 12 ekor kerbau. Walaupun sekarang ini sudah jarang diberlakukan secara keseluruhan, hanya beberapa wilayah ada tertentu yang secara tegas melaksanakan denda tersebut. Saya rasa hal ini dilakukan oleh nenek moyang Toraja untuk mengurangi angka perceraian. Jadi sangat susah atau sangat berpikir berkali-kali orang jika mau melakukan perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga karena akan ada denda-denda adat yang akan ditimpakan kepadanya. Kemudian organisasi sosial yang lain itu disebut sebagai Pak Tondokan. Tondok dalam bahasa sehari-hari ini disebut sebagai kampung. Pak itu orang atau pelaku. Jadi Pak Tondokan secara bahasa bisa diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang menghuni suatu kampung
yang melaksanakan pekerjaan secara bergotong royong pada acara-acara tertentu. Misalnya pada saat acara kematian, mereka akan datang ke rumah mendiam almarhum untuk membuat pondok-pondok. Jadi mungkin di beberapa video, foto, atau mungkin sudah ada yang pernah datang ke Toraja, kita melihat pemondokan-pemondokan untuk menerima tamu. Itu dibuat oleh Pak Tondokan atau orang-orang kampung yang bertetangga dengan eh, almarhum ini. Dan mereka tidak biasanya tidak diupah atau tidak diberi gaji. Mereka hanya diberi makanan, minuman berupa kopi atau tuak, kemudian diberi rokok. Jadi hanya sekadar konsumsi. Mereka tidak diberi upah. Oke, next. Ya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Terdapat beragam senjata tajam yang digunakan oleh orang Toraja untuk keperluan ritual adat atau sehari-hari, tapi sebagian besar digunakan untuk keperluan adat, misalnya lakbo. Lakbo itu parang. Nah, ternyata bukan hanya satu jenis parang yang digunakan oleh orang Toraja, jadi ada parang yang digunakan untuk menikam babi. Biasanya babi itu ditikam di bagian leher, tapi ada juga beberapa daerah yang menikam babi di bagian perut. Kemudian ada parang yang diayunkan parang tersebut ke leher dengan satu kali tebas. Mungkin sudah sering kita lihat di beberapa video pariwisata, karena itu salah satu atraksi budaya yang sering mengundang decak kagum dan mengundang kedatangan para wisatawan. Jadi itu tidak dibuat-buat. Sejak dahulu kala masyarakat Toraja sudah eh, me- mengorbankan kerbau dengan cara seperti itu. Tapi di sisi lain, orang Muslim yang juga sebagai orang Toraja itu tetap melaksanakan pengorbanan kerbau itu dengan cara disembelih. Jadi kerbau atau sapi itu diikat menggunakan tali, kemudian dua dua buah kayu itu ditancapkan di tanah, kemudian diikatlah eh, leher kerbau itu di kayu tersebut, kemudian disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berikutnya ada juga tombak. Tombak ini biasanya digunakan oleh penganut Aluk Todolo. Aluk Todolo ini agama leluhur Toraja. Biasanya sebelum ditinggoro atau ditebas dengan satu kali tebasan itu, mereka akan menombak sedikit bagian punggung kerbau sebagai bukti bahwa inilah korban persembahan eh, bagi nenek moyang atau leluhur. Kemudian setelah itu mereka bisa tinggoro atau menebas. Tapi penganut agama Kristen Katolik itu tidak menombak lagi. Mereka langsung menebas dengan satu kali tebas. Berikutnya alat masak dan makanan, alat masak dan makan bagi orang Toraja itu berbagai macam, tapi saya hanya memberi beberapa contoh yang kira-kira lazim akan ditemukan di Toraja. Misalnya kurin litak itu belanga yang terbuat dari tanah liat. Eh, Walaupun sekarang itu sudah jarang digunakan karena sudah banyak alat masak yang lebih modern, tapi dalam pelaksanaan ritual-ritual adat, kurin litak ini wajib eh, di, di, dipakai untuk memasak karena mereka menganggapnya bahwa kurin litak itu bernilai sakral atau bagi Muslim mungkin bernilai ibadah pada saat digunakan untuk memasak nasi. Berikutnya kandian dulang itu piring. Sayang sekali saya tidak sempat menunjukkan fotonya, padahal benda itu ada di museum sekarang, Museum Tanah Toraja. Kurilitak itu sejenis piring yang memiliki leher panjang, jadi tidak seperti piring yang kita kenal saat ini yang hampir rata, tapi kurilitak itu punya semacam kaki. Jadi pada saat kita makan, kita tidak usah angkat tinggi-tinggi. Jadi cukup membungkuk sedikit, kemudian kita menyuap nasi pakai tangan. Oke, berikutnya. Sistem mata pencarian hidup.
sebagai masyarakat agraris, masyarakat Toraja sebagian besar bekerja sebagai petani. Beberapa hasil tani yang populer, di antaranya padi, kopi. Kopi ini eh, berbagai macam juga jenisnya ternyata. Eh, ada Arabica, ada Robusta, dan pembedaan antara Robusta di Toraja itu biasanya diberi nama berdasarkan kampung. Misalnya kopi Robusta Silanan, kopi Robusta Awan, kopi Robusta Sapan, dan setiap kopi walaupun sama-sama Robusta tapi berbeda varietas berdasarkan kampungnya itu punya cita rasa yang berbeda. Jadi mungkin di tempat lain Robusta ini dengan Robusta itu mirip, tapi di Toraja karena pengaruh cuaca, iklim atau tanaman yang ditanam di dekat tanaman kopi tersebut sehingga memberi cita rasa yang berbeda pada jenis kopi tersebut. Kemudian ada lada katokon. Lada katokon ini sejenis cabai, tapi bentuknya mirip paprika atau tomat. Dia bulat dan dianggap sebagai salah satu cabai terpedas di dunia karena kita harus hati-hati pada saat mengonsumsi. Seiris saja itu sudah seolah-olah membakar tenggorokan. Tapi keunggulannya dia tidak bikin perut jadi mules. Jadi hanya bertahan sebentar pedisnya kemudian berlalu. Dia tidak seperti cabai-cabai lain yang mungkin bikin perut jadi mules. Em, Lada katokon ini punya sensasi pedas dan nikmat dan sedikit rasa asam. Kemudian terdapat berbagai jenis umbi-umbian, kemudian sayur mayur. Orang Toraja juga senang berternak, entah untuk keperluan ritual adat atau untuk dijual atau untuk digunakan pada eh, ritual adat atau untuk konsumsi sehari-hari. Sebagian besar hasil ternak orang Toraja biasanya dipakai untuk ritual adat, misalnya kerbau atau babi. Hanya sebagian kecil hewan ternak tersebut yang dikonsumsi karena dianggap sayang. Biasanya daging-daging kerbau atau babi itu diperoleh dari acara-acara pesta ritual adat, misalnya ritual adat kematian. Kan cukup banyak daging kerbau atau daging babi yang dibagikan. Makanya orang Toraja biasanya memilih untuk menjual eh, hewan ternak tersebut karena dianggap lebih ekonomis dibanding mengonsumsi. Orang Toraja biasanya mengonsumsi ikan atau tahu atau tempe eh, dan sebagian juga itu tadi daging yang diperoleh dari acara-acara kematian atau acara-acara pernikahan. Selain kerbau, babi, ayam, ikan juga dipelihara di sawah, di eh, tempat-tempat yang dibuat khusus untuk eh, beternak ikan. Kemudian di beberapa wilayah, walaupun wilayah tersebut cenderung minoritas, ada juga yang memelihara sapi. Seingat saya hanya sekitar 2 kecamatan di Tanah Toraja dari 19 yang kecamatan yang ada sapinya, yaitu yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang dan yang berada di sebelah barat. Jadi sangat jarang kita bisa temukan sapi di Toraja. Sebagian besar itu ada kerbau karena memang dari dulu kerbau digunakan untuk ritual-ritual adat dan dianggap sakral. Jadi kerbau sendiri itu punya strata sosial. Jadi bukan hanya manusia di Toraja yang punya strata sosial, tapi kerbau juga punya strata sosial. Misalnya kerbau belang yang disebut sebagai Tedong Saleko itu kerbau yang sangat fantastis. Bahkan beberapa tahun lalu sudah ada yang menembus harga 1,2 miliar saking mahalnya dan dianggap sebagai prestise bagi orang Toraja jika mereka mengorbankan eh, jenis tedong saleko tersebut. Tedong atau kerbau saleko tersebut itu biasa ditandai dengan eh, belangnya, kulitnya, kemudian tanduknya, kemudian pusara yang ada di kepalanya, dan berbagai macam tanda yang
yang bisa dikenali oleh orang-orang tertentu. Dan itulah yang membuatnya mahal. Berikutnya sebagian kecil atau minoritas Muslim di Toraja itu memelihara kambing. Biasanya digunakan untuk acara-acara akikah atau pada saat ada orang meninggal dunia. Selain itu sebagian lainnya berprofesi sebagai pedagang di pasar, penjual di toko, pedagang di warung atau tempat oleh-oleh. Ada juga bekerja di pemerintahan, badan usaha, pengajar, baik dosen maupun guru, serta selebihnya memilih sebagai perantau di berbagai daerah di Indonesia maupun di mancanegara. Oke, berikutnya. Nah, sistem religi. Seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa sistem religi atau kepercayaan asli orang Toraja disebut sebagai Aluk Todolo. Aluk Todolo ini secara bahasa, Aluk bisa diartikan sebagai aturan atau agama, sedangkan Todolo itu diartikan sebagai pendahulu atau leluhur. Jadi Aluk Todolo itu dianggap sebagai agama leluhur, agama orang terdahulu. Kenapa disebut sebagai Aluk Todolo? Karena sebagian besar ritual yang dilaksanakan atau ibadah yang mereka laksanakan itu terkait dengan persembahan sesajian bagi leluhur-leluhur yang biasanya itu cukup ketat dilaksanakan. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jika persembahan sesajian dipersembahkan kepada leluhur untuk syukuran panen misalnya, akan dilaksanakan di tempat-tempat sumber mata air atau di dekat dari sawah. Jika dilaksanakan untuk pembangunan rumah, sesajian dilaksanakan di tempat memotong kayu dan lain-lain. Jadi sangat tergantung pada tujuan pelaksanaannya. Biasa juga disebut sebagai Ma'pakande Tomatua. Ma'pakande Tomatua artinya memberi makan kepada orang tua atau leluhur. Sesajen yang diberikan itu biasanya beragam, tapi sebagian besar terdiri dari sirip pinang, kemudian berbagai macam daging-daging, bagian dari hewan babi, ada hatinya, ada jantungnya, ada dagingnya, ada darahnya. Itu ada aturan-aturan tersendiri bagian-bagian mana saja dari babi atau dari ayam atau dari anjing atau kerbau yang menentukan itu adalah Tomina. Tomina itu pemuka adat Aluk Todolo. Mungkin bagi orang Kristen eh, serupa dengan pendeta atau dari Muslim itu mungkin serupa dengan ustadz atau ulama mungkin. Ya, ritual adat Toraja biasa digolongkan menjadi dua. Satu yang bersifat syukuran, satu bersifat duka cita. Nah, yang bersifat syukuran itu disebut sebagai rambu tuka. Rambu adalah asap, tuka artinya mendaki atau naik. Kenapa disebut rambu tuka atau asap yang naik? Karena biasanya dilaksanakan pada jam-jam tertentu, pada saat pagi hari sampai pada siang hari. Jadi acara-acara pernikahan, acara-acara pentabisan rumah, atau acara-acara syukuran di Toraja itu dilaksanakan biasanya pada pagi hari sampai pada siang hari. Makanya disebut sebagai rambu tuka, artinya asap yang naik. Sedangkan untuk acara-acara orang berduka cita, orang meninggal, biasanya dilaksanakan mulai dari siang hari sampai sore, bahkan pada malam hari. Makanya disebut sebagai rambu solok, artinya asap yang turun. Jadi penyebutan tersebut dihubungkan dengan eh, waktu-waktu pelaksanaan. Selain itu, beberapa daerah di Toraja, tidak semua, melaksanakan ritual adat Mak Nenek. Mak Nenek ini adalah ritual adat yang dilaksanakan dalam rangka mengenang atau menghormati para leluhur.
Nah, mak nenek ini kadang-kadang disalahpahami. Jadi eh, berbagai macam video atau foto atau narasi yang menampilkan bahwa orang Toraja itu bisa menghidupkan orang meninggal, sebenarnya itu berbeda dengan mak nenek. Yang disebut sebagai mak nenek sebenarnya ini adalah mengeluarkan jenazah dari liang kuburnya, kemudian diganti pakaiannya, kemudian dijemur di matahari, kemudian masyarakat atau keluarga berdoa di depan kuburan tersebut. Jadi setelah saya cari tahu apakah memang zaman dulu bagi masyarakat Toraja ada prosesi menghidupkan orang yang sudah meninggal, yang kemudian orang yang sudah meninggal tersebut berjalan ke kuburannya. Beberapa tetua adat meyakini bahwa proses tersebut memang dulu ada dan terhenti sejak agama-agama Kristen, Islam ini masuk ke Toraja. Jadi prosesi tersebut sudah dianggap tidak sakral atau bertentangan dengan agama-agama luar yang datang ke Toraja, sehingga prosesi tersebut tidak dilaksanakan lagi. Tapi sebenarnya prosesi tersebut dulu tidak sembarang dilaksanakan. Jadi prosesi tersebut memiliki makna tertentu karena eh, wilayah Toraja ini terdiri dari gunung-gunung, bukit-bukit yang sangat susah untuk menandu mayat dari tempatnya meninggal ke tempatnya dikebumikan, dibuatlah semacam mantra-mantra yang dianggap bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dan menyuruh mereka berjalan sendiri ke tempatnya akan dimakamkan. Tapi menurut tetua adat, mereka punya pantangan tersendiri. Jadi pantang ditegur, karena pada saat ditegur, mayat tersebut akan jatuh ke tanah dan tidak bisa diperjalankan kembali. Nah, tapi tidak semua daerah di Toraja melaksanakan ritual mak nenek tersebut. Hanya beberapa daerah dan ritual mak nenek tersebut akhirnya mengundang puluhan bahkan ratusan wisatawan tiap tahun yang penasaran melihat bagaimana sih kondisi mayat yang telah dimakamkan 5 bahkan 10 tahun yang lalu. Ada yang masih utuh, ada yang sudah tinggal tulang belulang, kemudian pakaiannya diganti, balutannya diganti, bahkan ada yang secara atraktif menyelipkan rokok di mulut mereka karena dianggap bahwa mereka dulu hobi merokok, diselipkan berbagai jenis penganan di depan kuburannya karena dianggap bahwa itulah makanan favoritnya pada saat mereka hidup. Saya juga beberapa kali mengikuti prosesi ritual adat mak nenek di wilayah Pangala, itu sekitar 2 sampai 3 jam dari tempat saya bermukim di Kota Makale, dengan perjalanan yang cukup cukup ekstrim dan jauh dari ibu kota kabupaten. Dan ternyata sebagian mereka ada yang memeluk agama Katolik, Kristen, tapi masih melaksanakan prosesi tersebut karena dianggap mereka tidak lagi memercayai agama Aluk Todolo atau agama leluhur, tapi yang dianggap itu adalah adatnya atau kesehariannya. Tapi doa-doa yang dilantunkan itu sudah sesuai dengan Alkitab, doa-doanya diganti. Prosesinya dipertahankan, tapi unsur dari religiusitas itu diperbaharui dengan berdasarkan agama yang dipeluk oleh almarhum atau keluarga. Kemudian selain mengganti pakaian jenazah, dilaksanakan juga itu doa bersama tadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian ada ajang silaturahmi sesama keluarga dengan makan bersama. Ada juga atraksi adu kaki atau sisemba dalam bahasa Toraja sebagai hiburan. Tapi mereka adu kaki itu bukan emosi, tapi meluapkan rasa gembira. Karena biasanya ritual manen ini dilaksanakan setelah panen padi tiba. Oke, slide berikutnya.
kesenian. Sebenarnya masih banyak unsur-unsur kesenian yang ada di Toraja, tapi saya mencantumkan empat saja supaya tidak terlalu lama. Dan empat ini mewakili unsur-unsur kesenian yang sangat populer di Toraja. Seni tari, salah satunya itu Pak Gelut Tua. Pak Gelut Tua itu berasal dari eh, filosofi atau keseharian eh, orang Toraja. Terdapat 12 gerakan tarian dasar. Jadi satu di antaranya itu adalah eh, gerakan-gerakan misalnya pinggirikan tang taru, kemudian ada gerakan mangalo. Mangalo ini artinya menjemur, karena sehari-hari orang Toraja itu biasa menjemur padi, menjemur pakaian, atau menjemur apapun yang kira-kira membutuhkan sinar matahari. Jadi dalam gerakan tari tersebut ada gerakan-gerakan yang menyimbolkan gerakan menjemur bagi keseharian orang Toraja. Kemudian ada gerakan eh, apa namanya, penggirikan tangtaru, mangalo, kemudian maktabe. Maktabe ini gerakan memohon izin atau penghormatan kepada dewa-dewa, yang kemudian setelah orang Toraja atau para penari memeluk agama Kristen atau Islam, kemudian niat tersebut dialihkan kepada penghormatan untuk para tamu atau eh, pemerintah atau bupati yang datang pada saat pertunjukan tari tersebut. Ada juga tari bondesan. Tari bondesan ini tidak terdapat di seluruh wilayah Toraja, hanya terdapat di satu lembang yang disebut sebagai Lembang Sese Salu. Eh, Dulunya, dahulu kala, tari ini adalah ritual penyembuhan penyakit. Mereka menyebut sebagai penyakit step. Jadi demam tinggi bagi para eh, orang yang mengalami penyakit tersebut dan bisa disembuhkan dengan ritual adat bondesan. Uniknya ritual adat bondesan ini menggunakan alat musik tiup berupa tulali yang dibunyikan sehingga merangsang orang yang sedang sakit eh, melantunkan syair-syair, kemudian bergerak seirama dengan eh, tiupan suling tersebut. Jadi dahulu kala ini dianggap sebagai ritual penyembuhan penyakit, tapi setelah eh, agama Aluk Todolo berubah menjadi agama-agama baru yang datang ke Toraja, kemudian bondesan itu dibawa ke panggung sebagai hiburan. Berikutnya seni musik. Terdapat berbagai jenis musik di Toraja. Ada pompang dan suling todolo. Ini alat musik tiup. Ada tulali. Kemudian ada gesok-gesok. Gesok-gesok ini mungkin sejenis biola bagi masyarakat modern. Tapi gesok-gesok ini tidak ditaruh di pundak, tapi dipangku di depan kaki biasanya pada saat pemain musik ini bersila, biasa gesok-gesok itu ditaruh di dekat kaki atau di depan kaki yang sedang bersila. Kemudian ada seni sastra Toraja, seperti yang saya sebut tadi, ada bahasa Toraja sehari-hari, ada juga bahasa Toraja tingkat tinggi yang disebut sebagai seni sastra Toraja. Seni sastra Toraja ini eh, cukup sulit dipahami atau dipelajari karena bahasanya itu bahasa pengandaian atau bahasa bertingkat, atau secara sehari-hari itu bahasa yang kurang lengkap. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mampu membawakannya, apalagi mengartikannya. Mungkin saya bisa beri sedikit contoh bahasa sastra Toraja yang digunakan pada saat Mak Badong. Mak Badong itu prosesi eh, apa namanya, semacam prosesi eh, menari yang biasanya kita lihat eh, ada lingkaran orang yang saling menautkan jari kelingking, kemudian mengungkapkan sastra-sastra Toraja sambil berputar
eh, berputar eh, berlawanan dengan arah jarum jam itu disebut mak badong. Jadi dilaksanakan pada malam hari dalam rangka melantunkan kebaikan orang yang telah meninggal, kemudian melantunkan riwayat hidup orang yang telah meninggal, berisi doa-doa juga pengharapan bahwa semoga orang yang telah meninggal tersebut arwahnya diterima oleh Puang Matua atau orang yang atau sosok yang dianggap yang maha kuasa bagi orang Toraja, dan memohon berkat bagi keluarga anak cucu yang masih hidup. Mungkin saya bisa kasih contoh, umba miera santondokna, pakapasan sarwana sang tokdoan sarampakna. Jadi ada sekitar dua atau empat kalimat, tapi kalimat yang pertama dan kedua itu memiliki makna yang kurang lebih sama. Secara kalimat berbeda, tapi secara makna itu sama atau serupa. Misalnya umba miera santondokna, tumati di Lembangna. Artinya itu kemanakah orang-orang sekampungnya? Jadi ada dua kalimat yang berbeda tapi punya makna yang berbeda. Artinya kemanakah orang sekampungnya? Mai kota Tanung Bating, tapana tak rio-rio. Ada dua kalimat yang berbeda tapi maknanya kira-kira sama. Eh, Marilah kita melantunkan syair duka cita sebagai tanda bahwa kita ikut berduka cita atas meninggalnya almarhum. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang menyebut bahwa bahasa Toraja, sastra Toraja itu kaya secara kalimat tapi miskin secara makna. Karena ada beberapa kalimat yang eh, memiliki makna yang kurang lebih serupa. Kemudian kita masuk ke seni ukir. Seni ukir ini biasa kita jumpai di rumah-rumah adat yang disebut sebagai tongkonan atau pada lumbung padi yang disebut sebagai alang. Eh, itu sudah teridentifikasi ada 125 jenis ukiran, walaupun sebenarnya eh, sebagian besar ukiran tersebut merupakan bentuk dari pengembangan. Jadi hanya ada 4 ukiran dasar atau raja disebut sebagai Pak Bare Allo. Pak Bare Allo ini sejenis ukiran yang menyimbolkan sinar matahari. Kemudian Pak Manuk Londong ini menyimbolkan ayam jantan. Kemudian Pak Tedong ini menyimbolkan kerbau. Pak Susu ini menyimbolkan ukiran yang tidak memiliki warna. Jadi ukiran yang netral. Jadi dari 4 ukiran ini kemudian berkembang menjadi 125 ukiran yang menggambarkan keseharian, makna dan filosofi orang Toraja. Eh, jadi Toraja itu tidak memiliki huruf seperti orang Bugis atau orang Makassar yang kita kenal sebagai huruf lontara. Eh, Cara berkomunikasi orang Toraja itu menggunakan bahasa tutur atau bahasa lisan, dan pemaknaan itu diperoleh dari salah satunya dari ukiran. Jadi setiap ukiran itu memiliki makna dan filosofi tersendiri yang sangat kaya, yang sangat luhur maknanya, sehingga komunikasi dari para leluhur sampai pada manusia modern saat ini tuh salah satunya diperoleh dari ukiran-ukiran yang terdapat pada tongkonan atau lumbung. Mungkin saya sedikit jelaskan perbedaan antara tongkonan dan lumbung. Lumbung itu dianggap sebagai ibu karena di lumbung itulah atau di alang itulah padi disimpan, biasanya di bagian atas, kemudian bagian bawah itu dipakai untuk bermusyawarah atau menerima tamu atau beristirahat. Kemudian tongkonan itu dianggap sebagai simbol dari Bapak karena Bapaklah yang melindungi tempat kita bernaung, kemudian tempat kita beristirahat. Eh, jadi alang menyimbolkan ibu, tongkonan menyimbolkan ayah. Kemudian ada satu lagi bangunan yang disebut sebagai eh, patane atau liang. Eh, Istilah Torajanya itu Banua Tang Marambu. Banua Tang Marambu secara bahasa artinya rumah yang tanpa asap. Kenapa disebut sebagai rumah tanpa asap? Karena sudah tidak ada lagi aktivitas memasak di situ. Artinya, kenapa tidak ada aktivitas memasak? Karena itu adalah kuburan. Kan tidak mungkin orang yang sudah mati atau kuburan ada orang memasak. Jadi disebut sebagai Banua Tang Marambu, rumah tanpa asap. Karena
tempat tersebut digunakan sebagai tempat eh, menyimpan jenazah. Mungkin sedikit saya jelaskan juga, eh, bagi masyarakat Toraja itu terdapat berbagai jenis penguburan, jenis-jenis penguburan. Ada sejarawan atau ada budayawan Toraja yang menyebut bahwa zaman dahulu orang Toraja itu hanya diselipkan di antara gua-gua batu karena belum ada teknologi yang dianggap bisa melubangi gua-gua batu. Jadi mayat orang Toraja yang telah meninggal disimpan di celah-celah batu atau gua. Kemudian lama-kelamaan masuklah teknologi besi atau pahat, sehingga pada saat celah-celah batu tersebut sudah terisi banyak mayat orang Toraja, diukir atau dipahatlah gua-gua batu tersebut sebagai tempat mayat disimpan. Kemudian lama-kelamaan muncul lagi teknologi pahat yang semakin canggih. Dibikinlah kayu-kayu yang disebut sebagai erong. Bagi orang Toraja itu erong adalah eh, peti kayu, peti mayat yang diukir sedemikian rupa. Ada yang berbentuk menyerupai kerbau, ada yang menyerupai babi, ada ukiran-ukiran juga di situ. Itu kemudian ditempati eh, menyimpan jenazah, kemudian disimpan di gua-gua batu. Jadi ternyata ada dua alasan kenapa sebagian besar orang Toraja, walaupun sudah beragama Kristen, eh, itu dimakamkan di gua-gua batu atau di liang dalam bahasa Toraja. Pertama, secara religiusitas, tanah dianggap sebagai sesuatu yang suci karena dapat menumbuhkan tanaman, menumbuhkan apa saja yang bisa disimpan di tanah. Kemudian tempat manusia tinggal, tempat manusia bermukim, kemudian tempat manusia beternak. Jadi tanah itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Sedangkan mayat ini adalah sesuatu yang dianggap penuh dosa. Jadi sesuatu yang dianggap penuh dosa dalam arti manusia ini tidak layak ditanamkan atau dikebumikan di tanah. Makanya orang Toraja lebih memilih penguburan di liang-liang batu. Kemudian selain unsur religiusitas, ada unsur eh, ekonomis. Jadi daripada tanah tersebut dipakai untuk mengebumikan mayat, mungkin dianggap lebih ekonomis atau lebih ekologis dipakai untuk bertani, bercocok tanam, dipakai untuk bermukim, dipakai untuk mengembara kerbau dan lain-lain. Jadi liang-liang batu itu atau liang-liang pegunungan batu itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang produktif, makanya mayat lebih dipilih untuk dimakamkan di sana. Jadi dua alasan, ada unsur secara religiusitas, ada unsur secara ekonomis atau ekologis. Kemudian eh, secara pewarnaan, ada 4 warna dasar bagi orang Toraja, ada hitam, putih, merah, dan kuning. Warna-warna ini biasa digunakan pada ukiran, pada baju adat, pada berbagai macam hal atau ritual-ritual adat pada keseharian orang Toraja. Walaupun secara modern warna-warna lain misalnya biru, orange itu sudah digunakan, tapi secara sakral ada 4 warna dasar ini. Jadi mungkin serupa tak sama dengan daerah-daerah lain, itu warna hitam menyimbolkan duka cita, warna putih menyimbolkan kesucian, warna merah menyimbolkan eh, apa namanya keberanian atau menyimbolkan kekayaan, warna kuning kemudian menyimbolkan eh, apa namanya kehidupan bagi orang Toraja. Jadi ada 4 warna dasar. Eh, Walaupun sudah beragama Katolik, Kristen atau Islam, tapi ada pantangan-pantangan penggunaan warna bagi orang Toraja yang masih tetap dipatuhi. Misalnya pada saat orang meninggal,
orang yang sedang datang melayat ini pantang menggunakan baju warna kuning, walaupun itu hanya dalam bentuk corak-corak, karena dianggap kuning itu menyimbolkan sukacita. Jadi warna yang bisa dipakai untuk melayat itu hanya warna hitam, putih, dan merah. Pantang menggunakan warna kuning. Di sisi lain, pada saat acara pernikahan, itu hanya tiga warna yang boleh digunakan. Warna kuning, merah, dan putih. Pantang menggunakan baju hitam karena hitam dianggap sebagai baju perkabungan. Jadi eh, walaupun sudah beragama Islam, beragama Kristen, pantangan ini masih tetap dipatuhi bagi orang Toraja pada saat mereka datang di acara pernikahan, pantang menggunakan warna hitam, pada saat di kematian pantang menggunakan warna kuning. Oke, next. Ya, ini mungkin semacam refleksi bagi Toraja saat ini dan ke depan. Pariwisata itu adalah daya tarik utama, baik alam maupun budaya. Jadi, walaupun masyarakat Toraja belum seterbuka orang Bali dalam menerima wisatawan, tapi eh, sudah berbagai macam hal dilaksanakan baik pemerintah maupun inisiatif masyarakat sendiri untuk eh, tidak kaget menerima kedatangan wisatawan pada saat datang berkunjung ke kampung mereka. Salah satunya dengan eh, bersikap ramah, menyuguhkan makanan-makanan khas Toraja, kemudian menyapa mereka dengan bahasa Inggris dasar, misalnya selamat pagi atau apa kabar atau siapa namamu atau berasal dari mana. Itu sudah mulai dibiasakan dalam rangka menyambut para wisatawan. Eh, Walaupun pariwisata Toraja itu me- mendatangkan mungkin hal baik bagi Toraja, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Toraja, tapi ternyata punya efek yang kurang lebih negatif juga jika tidak dikelola dengan baik. Jadi eh, ada wisatawan-wisatawan akhirnya eh, melanggar aturan-aturan adat dengan mengucapkan ucapan-ucapan sembrono atau bahkan memindahkan eh, tengkorak-tengkorak yang mereka temukan atau mereka lihat di tempat-tempat wisata. Padahal hal tersebut dianggap sangat sakral bagi orang Toraja. Kemudian eh, di sisi lingkungan banyak bangunan-bangunan penunjang pariwisata yang dilakukan secara tidak mengikuti aturan adat, misalnya Pantan membangun bangunan tertentu di depan kuburan itu, tapi mungkin adanya ketidakpedulian atau adanya kesalahpahaman sehingga kadang-kadang WC dibangun di dekat makam dan lain-lain. Jadi sekali lagi pariwisata Toraja memiliki eh, unsur yang positif maupun negatif bagi budaya Toraja. Begitu pula pesatnya perkembangan agama-agama luar, bahkan ada yang menyebut eh, agama impor. Seorang penulis dari Inggris menulis buku eh, Contemporary Funeral Rituals of Sa dan Toraja from Aluk Todolo to New Religions. Dia menganggap bahwa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, dan agama-agama luar itu sebagai agama baru atau agama impor bagi orang Toraja. Karena sudah ada agama asli yang disebut sebagai agama lokal atau Aluk Todolo. Nah, eh, menurut Bimas Hindu yang menaungi Aluk Todolo, masih terdapat sekitar 8.000 orang yang menganut Aluk Todolo. Dan menurut candaan mereka ke saya karena mereka tahu bahwa saya ini adalah lulusan antropologi dan tidak akan mempermasalahkan ucapan-ucapannya. Mereka menganggap bahwa ternyata orang-orang Islam, orang-orang Kristen ini walaupun sudah secara resmi memeluk agama baru mereka, tapi secara ruh itu masih meyakini ritual-ritual adat Aluk Todolo. Jadi secara lahiriah sudah memeluk agama baru, tapi secara batiniah masih terikat erat dengan agama nenek moyang, agama leluhur. Buktinya
eh, Rambu Solo yang kita kenal sehari-hari atau ritual mak nenek yang kita bisa jumpai sebagai penghormatan terhadap leluhur itu masih dilaksanakan oleh orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, bahkan ada juga keluarga Muslim yang sudah mualaf itu ikut terlibat. Walaupun mungkin mereka mengkonsumsi ayam atau mereka tidak berdoa secara aluk todolo, tapi mungkin berdoa secara Islam di sekitar kuburan. Jadi agama leluhur ini sudah mulai tersingkirkan, digantikan dengan agama-agama baru yang dipeluk. Tapi ternyata ruh daripada agama-agama leluhur ini masih senantiasa dilestarikan secara sadar atau tidak sadar. Jadi almarhum Profesor Stanislaus Sandarupa sebagai akademisi Toraja ternyata melihat bahwa orang Toraja itu dengan cerdas memisahkan antara apa yang disebut sebagai aluk atau aturan agama bagi orang Toraja dan apa yang disebut sebagai ada atau adat. Jadi aluk itu sudah tidak boleh dilaksanakan karena bersifat sakral bagi pemeluknya, tapi ada ini masih bisa dilaksanakan karena terkait dengan keseharian atau hal-hal yang bersifat profan. Misalnya hal-hal yang ma'lalan ada, memotong kerbau, eh, yang digunakan untuk eh, memberi makan orang-orang yang datang, kemudian eh, penghormatan terhadap leluhur dengan mempersembahkan eh, sesajen pada saat mereka meninggal. Jadi walaupun sudah Kristen dan Muslim, saya pernah menemukan di acara orang meninggal walaupun sudah Muslim itu ternyata di samping fotonya itu masih diberi makan karena masih dianggap rohnya masih datang pada malam hari. Begitu juga pada saat orang Kristiani meninggal, mungkin mayatnya disimpan berhari-hari bahkan berbulan-bulan, itu masih disajikan makanan sesuai dengan makanan apa yang mereka konsumsi setiap hari dan ditawari bahwa eh, bangunlah Bapak atau Ibu, makananmu sudah tersedia, mari kita makan bersama. Walaupun secara fisik makanan tersebut ya dibuang juga untuk makan anjing mungkin atau makanan babi, tapi dianggap roh dari makanan tersebut sudah dikonsumsi oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Kemudian eh, saya eh, pada saat skripsi meneliti bagaimana sih orang Islam memperlakukan eh, jenazah atau mayatnya. Jadi di sisi lain mereka 100% orang Islam, di satu sisi mereka juga 100% sebagai orang Toraja. Ternyata ada kompromi-kompromi yang dilaksanakan oleh orang Toraja yang sudah Islam, yang sudah Muslim, dalam rangka melestarikan adat dan budaya mereka, tapi di sisi lain tetap melaksanakan syariat Islam. Jadi mereka melaksanakan uh, aturan adat Islam atau syariat Islam yang dianggap sebagai fardu kifayah. Jadi dengan uh, memandikan, kemudian uh, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan dianggap sebagai syariat Islam dan telah selesai. Kemudian aturan-aturan adat sesuai dengan adat Toraja itu kemudian disisipkan pada saat hari-hari ketiga, ketujuh, ke-21, ke-40, ke-100 bahkan ke-1000. Misalnya, Mak Badong itu semacam ratapan duka cita yang menggambarkan sedihnya orang-orang kampung atau keluarga yang ditampilkan melalui eh, bating. Bating itu syair-syair duka cita. Ternyata orang Islam juga melaksanakan, walaupun yang melaksanakan itu adalah tetangga-tetangga mereka yang beragama Kristen. Di sisi lain, di atas tongkonan atau di rumah duka itu dilaksanakan mak buka atau mak patah mak korang. Artinya pada hari ketiga sampai pada hari ke-100 dilaksanakan pembacaan Al-Quran itu eh, 3 sampai 4 kali tamat dan diniatkan untuk si almarhum. Jadi di sisi lain ritual agama dilaksanakan di acara takziah 3 hari sampai pada peringatan hari ke-100 dengan membaca Quran dengan takziah.
Tapi di sisi lain itu acara Mak Badong tetap dilaksanakan di sekitar Tongkonan. Termasuk juga ada acara puncak adu kerbau sebagai hiburan, ada adu ayam, mak tarak tak manuk, kemudian ada juga menerima tamu. Walaupun mayatnya sudah tidak ada, tapi eh, simbol-simbol yang dianggap mewakili si mayat tersebut tetap dihadirkan. Jadi pada saat puncak acara hari ke-100, mayat tersebut sudah tidak ada karena beragama Islam, tapi digantikan dengan simbol batu nisan. Batu nisan tersebut eh, kemudian diarak keliling kampung, disebut sebagai Mak Pasonglo bagi orang Toraja. Jika orang tersebut adalah orang Kristen atau orang Aluk Todolo, mayatnya lah yang diarak keliling kampung sebelum dimakamkan. Tapi karena orang Islam ini mayatnya sudah dikebumikan pada hari pertama, pada saat dia meninggal, itu digantikan dengan atau disimbolkan dengan batu nisan. Batu nisan tersebut diarak keliling kampung, kemudian ditancapkan di kuburan. Kemudian ada juga simbol-simbol uh, melepaskan arwah leluhur pada saat uh, batu nisannya sudah ditancapkan di kuburan. Biasanya dilaksanakan pada hari ke-40, sebagian besar juga dilaksanakan pada hari ke-100. Dianggap sebagai puncak pelaksanaan ritual bagi orang Islam. Jadi kalau orang Aluk Todolo dulunya ada yang disebut sebagai unsompo tomate atau unsompo bombo, artinya membawa roh dengan cara menjunjungnya di atas kepala, itu dilaksanakan pada saat tengah malam atau subuh hari, dan dianggap bahwa rohnya telah turun dari rumah ke ke bawah rumah, ke tanah, dan dianggap sudah diantar ke ke tempatnya bersamayam atau ke dunianya yang baru. Jadi ada simbol-simbol atau perlakuan tertentu sehingga roh tersebut sudah diantar turun dari rumah. Tapi ternyata orang Islam juga melaksanakan ritual tersebut dengan tata cara berbeda. Jadi pada saat hari ke-40 atau pada saat hari ke-100, pada saat eh, nisannya akan ditancapkan di tanah, di kuburan, segala macam pakaian, periuk atau benda-benda milik almarhum itu dibawa dari atas rumah ke tanah, ke bawah rumah, dan disumbangkan ke para tetangga. Dan itu dianggap menyimbolkan bahwa dia sudah pergi dari rumah, dia sudah meninggalkan rumah, dan disimbolkan tadi dengan berbagai macam pakaian, periuk, benda-benda kesayangannya, dan disumbangkan ke para tetangga dan keluarga. Itu mungkin sekilas penelitian saya, skripsi saya mengenai bagaimana sih orang Islam ternyata masih ingin melestarikan budayanya sebagai orang Toraja tanpa melanggar syariat adat. Jadi pada saat orang Islam melaksanakan takziah, mereka menghadirkan pemuka adat yang disebut sebagai toparenge, menghadirkan juga mungkin ulama-ulama dan para ustadz agar memberi mereka masukan bahwa ini loh yang uh, pantas dipertahankan, ini juga yang tidak boleh dilaksanakan karena sudah melanggar sebagai Muslim, melanggar syariat Islam. Jadi ada semacam diskusi-diskusi yang dilaksanakan agar uh, syariat Islam tidak dilanggar, tapi di sisi lain aturan adat tetap dipertahankan. Kemudian muncul krisis-krisis budaya, krisis-krisis lingkungan pada Toraja saat ini, pada zaman modern, diakibatkan oleh arus pariwisata, kemudian arus globalisasi, teknologi, informasi, bahkan orang Toraja sendiri yang mungkin merantau dan mengadopsi budaya luar dan membawa eh, ke tempatnya lahir, ke kampung mereka. Krisis budaya yang dimaksud ini adalah eh, adanya upaya meninggalkan budaya Toraja yang luhur karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian munculnya judi, judi bagi orang Toraja. Mungkin adu kerbau dulu dianggap sebagai hiburan atau dianggap sebagai bagian dari ritual yang sakral. Tapi lama-kelamaan adu kerbau disusupi oleh judi.
Jadi ada arena tertentu yang dibuat, kemudian eh, sebagian besar masyarakat menyimpan taruhan siapa yang akan menang. Walaupun mungkin ada polisi yang berjaga di situ, tapi dengan menggunakan tameng atau alasan budaya, praktik tersebut akhirnya cukup susah untuk ditinggalkan. Dan biasanya juga dicarikan cara, ada yang kemudian live di Facebook, live di Instagram, kemudian para penjudi memasang taruhan itu lewat media sosial. Selanjutnya ada krisis lingkungan. eh, karena banyaknya kayu, banyaknya bambu yang dilaksanakan atau yang dipakai pada saat pelaksanaan ritual adat eh, duka cita atau Rambu Solo, eh, akhirnya eh, mengorbankan lingkungan. Kemudian bagi masyarakat Toraja, pantang kayu atau bambu tersebut digunakan dua kali. Jadi hanya dilaksanakan oleh satu acara adat tertentu, kemudian dianggap disimpan sampai roboh atau dibakar, dan pantang dipakai dua kali untuk acara adat kematian berikutnya. Jadi saya anggap atau dianggap bahwa selain krisis budaya ada juga krisis lingkungan yang jika dibiarkan akan jadi malapetaka bagi budaya dan lingkungan bagi orang Toraja ke depan. Jadi ini jadi semacam refleksi kritis bagi orang Toraja, bagaimana melestarikan budaya tapi di sisi lain eh, tidak 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 membiarkan budaya dan lingkungan tersebut semakin eh, terdegradasi atau semakin eh, apa semakin menurun maknanya atau semakin berdampak buruk bagi lingkungan. Ya, next. Ya, mungkin itu sudah slide terakhir. Kure sumanga puang umpas sake. Kure sumanga artinya terima kasih atau puji syukur bagi orang Toraja. Puang umpas sake itu Tuhan berkati. Lebih dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Mungkin di sini ada yang orang Toraja atau pernah ke Toraja mungkin bisa berdiskusi lebih banyak dengan saya. Saya juga sementara banyak belajar juga budaya Toraja dengan meneliti, dengan berkunjung langsung ke lapangan. Mungkin di sesi ini kita bisa banyak berdiskusi. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Arif, Pak Ari ya, yang sudah Ya, menyampaikan materi yang luar biasa ya tentang Toraja. Setidaknya 7 unsur kebudayaan dari masyarakat Toraja, mulai dari mitologi asal-usul, kesenian, religi, sistem religi, dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita adakan sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan bisa resen. Oke, ada Nada yang mau bertanya nanti silakan resen lagi. Baik, Nada silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Perdi. Sebelumnya salam kenal Pak Ari, nama saya Nada ya, Kamila, biasa dipanggil Nada. Jadi eh, pertanyaan saya hari ini mengenai uniknya gimana dalam adat pernikahan masyarakat Toraja. Saya itu pernah baca kalau misalnya yang menariknya adalah mas kawin sebenarnya di masyarakat Toraja itu tidak diwajibkan. Barangkali nanti Bapak bisa merincikan kembali atau meluruskan kembali kalau misalnya saya ada kesalahan atau kekeliruan gitu. Nah, yang barusan saya baca kembali itu mas kawin sebenarnya tidak diwajibkan terkecuali ketika orang tua mempelai wanita itu menolak pernikahan. Nah, dalam kasus seperti ini kan pihak laki-laki itu harus membayar mas kawin yang nilainya bergantung pada lapisan sosial. Nah, yang saya baca tadi lapisan sosial itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada wanita golongan puang, terus tuma kakak dan hamba. Nah, mungkin nanti bisa dibantu jelaskan juga mengenai bagaimana lapisan sosial yang ada di masyarakat Toraja ini sendiri. Nah, sistem ini kan Pak menggambarkan bahwa adat Toraja itu tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga mempertahankan struktur sosial yang berlapis.
Namun yang seperti kita lihat kini masyarakat Toraja tentunya itu hidup dalam ruang sosial yang dipengaruhi banyak nilai baru sekarang gitu, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Contohnya saja kan barangkali ada hukum negara yang mengatur, terus globalisasi yang membawa gagasan kebebasan gitu. Apalagi Toraja, wilayah Toraja ini kan sudah apa ya, sudah banyak wisatawan luar yang datang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam praktiknya hari ini, Pak, apakah sistem ini masih dipakai gitu? Barangkali jika sudah ada pergeseran, maka siapa sebenarnya yang paling menentukan arah perubahan adat di Toraja, khususnya soal pernikahan tadi? Apakah ada struktur yang jelas gitu mengenai kedudukan sebagai pengatur? Misalnya saja Tok Mina kah? Atau harus keturunan bangsawan kah? Atau Dewan Adat sebenarnya menjadi pusat gitu dalam masyarakat Toraja? Ataukah kini sebenarnya kekuasaan adat itu sudah mulai bergeser ke pemuka agama atau bahkan keluarga inti yang menafsirkan adat sesuai nilai modern dan kepercayaan mereka? Mungkin itu saja, Pak Ari. Terima kasih. Salam kenal dan salam hangat. Oke, terima kasih Nada. Pertanyaannya yang luar biasa ya. Ini gimana Pak Ari, mau dijawab dulu atau mau ditampung dulu? Ini ada satu pertanyaan lagi dari Faisal ya. Iya mungkin baiknya dijawab dulu ya supaya tidak lupa nantinya. Jadi Baik, mungkin sambil teman-teman mungkin ada menyimpan pertanyaan nanti. baik silakan Pak. Ya, jadi ya terima kasih pertanyaannya, Nada, sangat sangat menarik dan kompleks, cukup kompleks ya. Jadi yang saya catat tadi, bagaimana sih orang Toraja eh, terkait dengan mas kawin. Jadi secara aturan adat asli Toraja yang disebut sebagai Aluk Todolo tadi, kepercayaan asli Toraja itu eh, tidak menganggap wajib mas kawin, betul tadi yang telah disampaikan. Apalagi kita mungkin bandingkan dengan suku Bugis dan suku Makassar yang mas kawinnya sudah gila-gilaan pada saat sekarang. Tapi ternyata bagi orang Toraja itu punya hal lain yang bisa diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Salah satunya tadi itu kapa. Kapa itu semacam perjanjian eh, pranikah, bahwa siapa yang akan melakukan penyelewengan berupa selingkuh atau melakukan KDRT, dia wajib eh, menggantinya dengan berbagai jenis kerbau, kemudian sekian bidang tanah, kemudian berbagai macam peralatan-peralatan yang telah disepakati sebelumnya. Jadi pada saat zaman modern orang Toraja sudah memeluk agama Islam, kemudian agama Kristen dan Katolik itu tentu ada penyesuaian dengan agama-agama baru yang mereka peluk. Jadi saat ini itu tergantung pada kesempatan keluarga. Apakah ada semacam eh, mungkin di bahasa Makassar disebut sebagai erang-erang. Erang-erang itu semacam benda atau sejumlah uang yang dibawa pada saat kita datang di pesta pernikahan, berupa pakaian, berupa sepatu, berupa apa. Jadi itu mungkin sudah cukup modern ya, tapi aslinya Toraja itu tadi seperti itu. Hanya dalam bentuk kapa atau denda atau semacam perjanjian pranikah. Kemudian tadi sudah dijelaskan betul sekali ada sekitar tiga struktur atau strata sosial bagi masyarakat Toraja. Tadi disebut sebagai bangsawan, puang itu adalah gelar yang ditujukan pada para bangsawan. Kemudian ada tomakaka, tomakaka itu orang merdeka, artinya orang yang secara keseluruhan atau orang kebanyakan. Kemudian ada juga kaunan, tadi disebut sebagai hamba. Nah, tapi ternyata di zaman modern sekarang ini banyak para kaunan dalam tanda kutip hamba yang dulunya dipekerjakan di sawah, di dulunya dipekerjakan di apa mengembala hewan ternak atau dulunya dipekerjakan pada sektor-sektor yang dianggap lebih rendah itu ternyata sekarang sudah menduduki jabatan-jabatan tertinggi misalnya di pemerintahan. Jadi struktur sosial itu akhirnya mencair, tidak lagi sekuat dulu dan ada semacam bentuk perlawanan dari para keturunan dianggap sebagai kaunan atau dianggap sebagai hamba dulunya untuk melawan struktur sosial tersebut dengan merantau misalnya
agar mereka sukses, agar mereka kaya, agar mereka menduduki jabatan-jabatan yang strategis di pemerintahan. Eh, tapi walaupun di zaman modern struktur tersebut sudah cair, tapi dalam struktur adat atau struktur eh, ritual adat pada saat dilaksanakan itu masih sangat ketat. Jadi tidak sembarang orang akan dibagikan daging pembagian hewan kerbau misalnya yang dikurbankan pada saat acara kematian, tidak sembarang orang. Itu hanya diberikan kepada golongan bangsawan. Misalnya kakinya untuk bangsawan ini, kepalanya untuk tongkonan ini yang biasanya itu tanduknya dipajang di depan tongkonan, di diariri istilahnya atau di tiang depan tongkonan orang Toraja. Kemudian yang saya tangkap tadi, bagaimanakah sistem nilai tersebut, siapa yang mengendalikan? Tentu ada pemerintahan atau struktur pemerintahan adat bagi orang Toraja, salah satunya yang disebut sebagai toparenge. Toparenge secara bahasa itu to artinya orang atau manusia, renge itu artinya eh, menggendong ya atau apa ya namanya kalau kita mengangkat sesuatu tapi ditaruh di pundak, itu artinya orang yang memikul beban adat istiadat di suatu kampung. Jadi orang tersebutlah yang ditunjuk sebagai pemangku adat yang akan menyelesaikan sengketa-sengketa adat baik tanah maupun eh, eh, perlakuan-perlakuan jahat misalnya sebelum dioper ke hukum positif misalnya pengadilan atau polisi. Jadi diselesaikan dulu secara hukum adat. Toparenge tersebutlah yang akan apa istilahnya mengambil alih sengketa-sengketa tersebut. Jadi di zaman modern pun tetap ada struktur adat, pemerintahan adat yang akan eh, melaksanakan makkumbungan atau musyawarah adat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat adat. Jadi sebelum beralih ke hukum positif, polisi dan pengadilan tadi diselesaikan dulu secara adat. Itu mungkin istilahnya yang paling tepat, diselesaikan secara adat. Mungkin masih ada yang belum terjawab tadi atau bagaimana? Sudah terjawab semua. Ya, Terima kasih banyak Pak Ari. ya baiklah. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut saja ke Faisal, Muhammad Faisal, silakan. Pak, salam kenal, nama saya Faisal. Baik, saya akan bertanya mengenai orang Toraja Muslim. Jadi, bagaimana sih cara mereka itu menafsirkan diri mereka itu sebagai orang Muslim dan sebagai orang di hati mereka itu masih ada rasa kepercayaan lokal gitu. Yang salah tadi ada, ya itu lah Pak tadi. Nah, itu uh, kalau 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 sebenarnya itu kan kalau kebanyakan kan ada adat-adat eh, dari Toraja itu kan apa namanya? Bertentangan ya kebanyakan dari ajaran-ajaran syariat Islam gitu. Nah, bagaimana sih cara mereka itu menafsirkan kalau mereka itu sebagai orang Muslim dan sebagai orang Toraja gitu. Kalau padahal kan itu seharusnya apa yang di, di, di dilakukan oleh adat Toraja itu kan bertentangan dengan syariat Muslim gitu. Nah, jadi eh, apakah itu bisa dibilang perilaku yang musyrik gitu, bisa dibilang karena sudah menyekutukan kepercayaan dari Islam yaitu Allah dan tidak ada kepercayaan lain gitu. Sedangkan dari Toraja kan mm, member- anggapannya menyekutukan Allah gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin kurang jelas Pak. Sudah jelas, sudah cukup jelas. Ya, terima Baik, silakan Pak Ari. Ya, mengambil dari judul skripsi saya, Satu Mayat Dua Ritus, Studi Antropologi pada Upacara Kematian Muslim Toraja. Jadi ada istilah ma'lalan adat. Secara bahasa artinya menjalankan adat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi,
Muslim Toraja yang meninggal itu mendahulukan syariat-syariat Islam, kemudian adat budayanya itu menyusul kemudian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka mendahulukan apa yang disebut sebagai fardu kifayah, tadi dimandikan, dikafani, disolatkan sampai pada dimakamkan. Setelah fardu kifayah tersebut selesai, kemudian adat-adat Toraja diselip pada hari-hari takziah atau peringatan hari ketiga, 7, 40 sampai 100. Adat budaya Toraja yang dilaksanakan pun telah difilter sedemikian rupa sehingga dianggap tidak lagi akan bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya eh, pemotongan kerbau itu tetap disembelih sesuai dengan syariat Islam, tidak ditinggorok sebagaimana orang Kristen atau orang Ortodoro dilaksanakan. Jadi tetap disembelih dan dilaksanakan oleh misalnya ustadz atau imam masjid. Kemudian tidak ada babi di sana. Di acara orang Islam itu tidak diperkenankan ada makanan haram. Kemudian ada istilah mak kumbungan tadi, ada musyawarah yang dilaksanakan oleh eh, keluarga pada saat hari ketiga biasanya menghadirkan para pemuka agama Islam, misalnya ulama atau ustadz yang menjadi wasit. Apakah perlakuan tersebut boleh atau tidak boleh dilaksanakan secara syariat Islam? Kemudian ada pemangku adat, apakah adat-adat tersebut layak dilaksanakan atau sesuai dengan strata sosial orang Toraja yang melaksanakan. Jadi tidak semua ritual-ritual adat itu layak atau pantas dilaksanakan oleh orang Toraja karena ada struktur sosial tadi, ada strata sosial yang mengatur. Tidak semua orang Toraja pantas melaksanakannya. Apalagi orang Islam ya. Jadi ada filter tersendiri, yaitu agama Islam yang kuat, yang dianggap akan menyeleksi apa yang akan dilaksanakan oleh keluarga almarhum. Jadi tentu saja kalau kita secara ketat melihat sejarah sudut pandang atau hukum Islam, tentu apalagi misalnya orang luar ya, orang Jawa misalnya, orang Bugis yang datang, pasti mereka akan menganggap bahwa oh harusnya ini tidak boleh dilaksanakan. Ini sudah musyrik, ini sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi pada saat kita berbicara dengan para pemuka agama Islam yang asli Toraja, yang mereka juga sudah ada yang profesor, sudah ada yang doktor, sudah ada yang pernah menduduki jabatan sebagai Bimas Islam atau eh, kepala Kemenak misalnya wilayah Sulawesi Selatan itu eh, ternyata mereka menemukan kemiripan dengan budaya-budaya lain misalnya di Jawa atau di Bugis, tapi berbeda berbeda caranya. Misalnya eh, orang Jawa membakar kemenyan itu kan tidak lagi dianggap eh, ditujukan kepada roh-roh leluhur, tapi mungkin hanya sekedar membuat ruangan menjadi wangi. Begitupun orang Toraja eh, menyembelih kerbau itu tidak lagi dianggap sebagai eh, kendaraan bagi arwah menuju dunia lain, tapi hanya sekedar untuk makanan bagi orang yang datang membantu, misalnya penyiapan pemondokan atau orang yang membantu untuk mengaji misalnya. Saya kemudian menemukan berbagai hal yang justru menurut saya lebih Islami dibanding suku-suku tetangga ya. Misalnya mak buka koran dan mak patah mak koran. Di daerah lain itu saya jarang temukan hal seperti itu. Tapi justru di Toraja, pada saat Muslim meninggal, pada saat hari ketiga sampai hari ke-40 atau hari ke-100, itu dilaksanakan pembacaan Al-Quran secara terus-menerus setiap malam setelah sholat Isya dan diniatkan untuk almarhum. Kemudian keluarga almarhum kemudian menyediakan makanan bagi para tamu dan diniatkan juga bahwa eh, pahalanya ditujukan kepada almarhum. Saya agak agak jarang menemukan perilaku tersebut di suku-suku lain. Jadi bisa dianggap ada hal-hal yang lebih Islami dilaksanakan oleh Muslim Toraja, walaupun secara sekilas ada juga yang mungkin sedikit banyak sudah melanggar dari syariat Islam. Misalnya 2 tahun lalu saya sempat mengunjungi pelaksanaan acara orang Islam yang sudah meninggal
tapi orang Toraja juga, itu dibuatkan tahu-tahu. Tahu-tahu itu adalah patung yang menyerupai almarhum yang biasanya ditempatkan di depan kuburan orang Kristen, tapi ternyata orang Islam ini sudah dibuatkan tahu-tahu juga. Eh, yang lazim kita dengar bahwa tahu-tahu atau patung-patung dalam Islam itu ada yang menghukumi haram, ada juga yang menghukumi makruh ya mungkin sepanjang itu tidak disembah. Tapi ternyata ada orang Toraja yang Muslim melaksanakan hal tersebut, membuat patung-patung bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Eh, Waktu itu sempat ditegur oleh Bimas Muslim, Bimas Islam, tapi keluarga beranggapan bahwa itu dianggap sebagai kenang-kenangan buat anak cucunya, supaya anak cucunya mengetahui bahwa begini loh parasnya nenekmu dulu pada saat meninggal dunia, pada saat hidup, kemudian pada saat meninggal dunia karena tubuhnya sudah hancur digantikanlah oleh patung atau tahu-tahu tersebut. Jadi eh, kita sebagai antropolog ya tidak boleh menggunakan kerangka pikir bahwa oh ini Muslim. Tidak boleh sebenarnya tidak dilaksanakan seperti ini. Oh ini Kristen, oh haram, oh ini kafir apa segala macam. Jadi kita harus menanggalkan jubah-jubah agama-agama pribadi kita pada saat ingin mengumpulkan data supaya tidak terjadi konflik di konflik kepentingan di masyarakat, supaya kita tidak dianggap pemecah belah, supaya kita tidak dianggap eh, orang luar yang memiliki banyak perbedaan dengan objek yang diteliti. Walaupun mungkin dalam hati kita menganggap bahwa oh, sudah tidak benar ini secara syariat Islam, tapi secara luar, secara perilaku, secara ungkapan kita harus menutupi pendapat-pendapat tersebut agar kita bisa menyatu, kita bisa sedekat mungkin dengan informan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja. Mohon dikoreksi jika ada yang masih kurang dari jawaban Baik, tersebut. terima Terima kasih kasih. Bapak, sangat jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Ari atas Ya, diskusinya. Sepertinya juga dari pertanyaan teman-teman tidak ada lagi yang resen. Mungkin sebelum kita akhiri Pak, kami minta, oh ada Andrea, silakan Andrea. Andrea mau nanya kah? Iya Bapak, mohon mohon maaf saya late late game sekali ini bertanyanya. Ya, Karena silakan. tadi sekalian ada yang diberesin. Izin Bapak, maaf nggak bisa open cam. ya, Nama saya Andrea. Jadi ini saya sebenarnya penasaran sih Pak sama interaksi antara Aluk Todolo ya Pak. Yang Alukta ini dengan kekristenan di Toraja. Jadi saya mau Alukta adalah sistem total yang kemudian menjadi proses reduksi kan Pak, menjadi adat agar kompatibel dengan kekristenan yang kini dominan. Apakah ini bisa disebut sinkretisme Pak, yang seimbang di mana keduanya saling mengisi, atau sebenarnya ini bentuk dominasi kekristenan yang berhasil mensubordinasi Alukta? Karena kata Bapak tadi kan di Toraja ini mayoritas full Kristen gitu kan Pak. Jadi itu aja sih Pak pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya tentang itu. Maaf kalau berbelit Pak. ya, Ya, silakan Pak Ari. ya. Eh, sudah sangat banyak buku-buku yang membahas soal bagaimana sih kekristenan dan aluk berjalan beriringan. Ini salah satunya, mungkin bisa dibaca nanti, Injil dan Tongkonan. Jadi Injil itu mewakili kekristenan, kemudian Tongkonan itu mewakili budaya Toraja. Jadi ternyata menurut eh, pendapat akademisi dan budayawan Toraja yang sudah berpendidikan ya, eh, orang Toraja itu secara cerdas bisa membedakan apa yang dianggap sebagai aluk atau aturan agama yang dianggap sakral, yang dianggap berpahala, yang dianggap nilai ibadah dengan adat. Adat itu sesuatu yang bersifat profan atau bersifat keseharian atau bersifat tidak bernilai ibadah jika dilaksanakan. Jadi pemisahan antara aluk dan adat
dalam melaksanakan suatu kegiatan itu dipisahkan secara tegas supaya mereka tidak dianggap melanggar aturan agamanya masing-masing. Jika Kristen dipedomani oleh Alkitab, jika Islam dipedomani oleh Al-Quran misalnya. Nah, tapi ada pendapat yang berbeda. Ternyata pemisahan antara aluk dan adat belakangan itu hanya dibuat oleh para akademisi. Menurut bacaan yang saya baca, dulunya itu orang Toraja itu tidak melaksanakan pemilahan antara aluk dan adat karena segala hal itu sakral. Tidak ada hal dalam eh, kegiatan keseharian orang Toraja yang dianggap tidak sakral. Misalnya, untuk menebang pohon itu ada ritual-ritual tertentu yang dilaksanakan dengan memberi sajian, kemudian ada mantra-mantra tertentu, kemudian pada saat ingin makan ada doa-doa tertentu, ada ungkapan-ungkapan tertentu, pada saat ingin memotong kerbau ada ritual-ritual tertentu. Jadi pemisahan antara aluk dan adat itu diyakini atau dicurigai dibedakan pada saat agama-agama luar ini datang. Jadi supaya tidak dianggap eh, apa namanya, supaya tidak dianggap melanggar syariat agamanya masing-masing, dipisahkan antara apa yang dianggap syariat tidak boleh, apa yang dianggap adat itu boleh. Padahal dulunya itu menurut penulis ini Theodorus Kobong, dulu itu sebelum agama-agama luar datang itu tidak ada pemisahan. Segala hal yang dilaksanakan oleh orang Toraja itu dianggap sakral. Nah, kemudian menarik, ada berbagai macam cara yang telah dilaksanakan oleh Gereja Toraja. Gereja Toraja itu eh, semacam eh, apa ya, perhimpunan eh, orang Kristen yang khas, mungkin beda dengan HKBP bagi orang Batak, beda juga dengan gereja yang ada di Manado. Jadi mereka ternyata mengakulturasi ya, kalau bagi orang orang antropologi, mengakulturasi antara budaya Toraja yang asli dengan ajaran kekristenan. Misalnya pada saat penyebaran agama Kristen di awal-awal itu kan orang Toraja menganggap bahwa sesuatu yang datang ini adalah asing. Mereka sebut sebagai Aluk Balanda. Aluk Balanda itu agama orang Belanda. Jadi agama Kristen yang datang itu di awal-awal dianggap sebagai asing atau bahkan banyak yang memusuhi karena dianggap sebagai ancaman dan akan memusuhi atau akan memusnahkan ajaran Aluk Todolo yang murni Toraja. Kemudian para Zendeling atau para penyebar agama Kristen mencari cara supaya ajaran agama Kristen ini mudah diterima bagi orang Toraja. Salah satunya itu mendesain gereja sehingga berbentuk tongkonan atau rumah adat Toraja. Jadi banyak sekali sekarang bisa ditemui gereja-gereja yang berarsitektur tongkonan, dan dulunya ternyata itu dibuat supaya orang Toraja itu tidak merasa asing pada saat masuk ke gereja tersebut karena kan dianggap mirip dengan rumah ya. Kemudian eh, Trinitas, unsur Trinitas, Tuhan Bapa, Allah, Roh Kudus, bagi orang Kristen itu dipersamakan dengan puang titanan talu bagi orang Toraja. Jadi ada tiga unsur yang disembah bagi orang Aluk Todolo, itu puang matua sebagai Tuhan tertinggi, ada dewata-dewata atau dewa-dewa yang menghuni tempat-tempat tertentu, misalnya tempat-tempat sakral, ada di sawah, ada di hutan, ada di eh, bawah kolong rumah dan lain-lain. Kemudian ketiga, Tomembali Puang. Tomembali Puang itu roh leluhur yang sudah menjelma menjadi unsur yang akan kembali memberkati kita. Jadi ada tiga unsur ini yang disembah bagi penganut Aluk Todolo, kemudian dipersamakan dengan eh, Trinitas bagi kekristenan. Jadi cara-cara tersebut digunakan oleh para sendeling sehingga eh, agama yang baru ini, agama luar atau agama impor ini tidak dianggap asing bagi orang Toraja. Eh, Begitu mungkin ada unsur-unsur lain yang digunakan dalam kekristenan supaya eh, tidak dianggap asing bagi orang Toraja. Misalnya diterjemahkanlah Alkitab itu dalam bentuk dalam bahasa Toraja sehingga mereka cukup mudah memahami. Kemudian
ritual-ritual adat itu, misalnya mempersembahkan sirip pinang bagi roh leluhur diganti dengan roti atau diganti dengan unsur-unsur yang bisa diterima oleh kekristenan. Jadi ada dialektika antara orang Toraja yang sudah beragama Kristen dengan upaya mereka melestarikan budaya, tapi di sisi lain tidak mencederai iman mereka. Masih ada yang kurang atau gimana? Aman Bapak, insight yang baru dan ternyata seperti itu penjelasannya mantap-mantap. Terima kasih banyak Bapak, sangat jelas sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari dan Ya. pertanyaan dari Anda. Mungkin sebelum kita tutup, Pak, kami minta closing statement dulu dari Bapak terkait dengan perkuliahan ini ataupun proses kita selama diskusi. Pada Pak Ari disilakan untuk closing statement. Ya. Jadi ada banyak hal kesalahpahaman yang muncul di benak orang luar Toraja. Yang paling hangat mungkin Panji Pragiwaksono ya, seorang stand up komedian yang kemudian dalam beat-beatnya itu menyebut bahwa menyeramkan orang Toraja disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Eh, jadi kemudian ritual-ritual adat yang bernilai ratusan bahkan miliaran rupiah itu akan memiskinkan orang Toraja. Itu sebenarnya ada benarnya dan ada salahnya juga. Di sisi lain benarnya ya kita lihat orang Toraja banyak mengorbankan uang pribadi untuk pemakaman ritual adat. Di sisi lain, dia akan mengorbankan uang tersebut untuk pendidikan anak, untuk masa depan rumah tangga misalnya. Jadi ada semacam otokritik bagi orang Toraja. Bagaimana sih melaksanakan atau melestarikan budaya mereka, tapi di sisi lain tidak mengorbankan eh, keuangan keluarga. Kemudian berikutnya kesalahpahaman tersebut timbul karena mungkin kekurangan pengetahuan seorang Panji Pragiwaksono eh, yang kurang tahu bahwa ada alasan-alasan tertentu kenapa mayat tersebut disimpan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di rumah karena dianggap mayat yang belum dimakamkan itu dianggap sebagai tomasaki atau orang yang sakit. Makanya eh, makanan-makanan atau rokok atau minuman itu masih disajikan 3 kali sehari. Jadi orang Toraja dianggap benar-benar sakit pada saat mayat tersebut sudah dikebumikan. Jadi pada saat dia sudah meninggal secara biologis, sudah tidak bernyawa, masih dianggap sebagai tomasaki atau tomakula. Orang yang panas, orang yang sakit, sehingga masih diperlakukan sebagai orang hidup. Kapan dia dianggap benar-benar meninggal? Jadi pada saat ritusnya sudah dilaksanakan secara sempurna, kemudian sudah dimakamkan. Kemudian berikutnya itu tadi secara budaya Toraja, secara antropologis mungkin saya menyarankan ke teman-teman mahasiswa bahwa kita harus bisa memisahkan kapan kita berlaku sebagai antropolog, kapan kita memperlakukan orang lain sebagai eh, misalnya sebagai Muslim atau sebagai Kristen atau sebagai pemeluk agama-agama lain. Ada hal yang bisa kita ungkapkan sebagai pernyataan pribadi, ada hal-hal yang bisa kita simpan supaya tidak mencederai atau eh, mengundang hal-hal yang negatif. Sama kayak tadi, mungkin sebaiknya kita tidak menanyakan, loh, bukannya ini tidak sesuai dengan syariat Islam, Pak. Kenapa kok dilaksanakan? Itu akan mengakibatkan informan merasa bersalah, menyembunyikan informasi yang harusnya kita bisa terima. Mungkin anggapan-anggapan itu disimpan saja sebagai data atau sebagai pendapat pribadi, tapi kita harus datang sebagai seorang antropolog yang terlepas dari berbagai kepentingan-kepentingan agama pribadi, sehingga bisa kita menggali informasi sedalam-dalamnya, seluas-luasnya tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya juga lakukan hal tersebut, jadi saya datang bertanya tanpa menyalahkan, tanpa mencurigakan. Kemudian setelah itu saya juga bandingkan jawaban-jawaban mereka dengan para ulama-ulama NU misalnya, dan ya saya kemudian mengumpulkan informasi tersebut tanpa saling menyalahkan, karena kita kan bukan jurusan agama ya. Tidak ada
hak atau tidak ada kewajiban kita untuk mempertentangkan, untuk menyalahkan. Kita hanya sekadar mendeskripsikan, kemudian eh, menghubungkan dengan teori-teori antropologi yang ada. Apakah itu akulturasi, apakah itu simbolik interpretatif, apakah itu fungsional struktural, dan berbagai macam hal. Mungkin demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya anggap ini kita sama-sama sharing ya, karena saya juga sementara dan belajar terus-menerus mengenai budaya Toraja, dan bersyukurnya apa yang saya pelajari di kampus itu saya bisa aplikasikan di dunia kerja, baik sebagai tim ahli cagar budaya maupun sebagai analis kesenian dan budaya daerah di tempat kerja saya saat ini di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak atas closing statement-nya. Sangat berguna ya bagi teman-teman, mengingatkan kita kembali refleksi terkait dengan keilmuan antropologi. Eh, Baik, mungkin sebelum kita tutup Pak, bagi teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam kita ambil dokumentasi dulu untuk kenang-kenangan ya. Baik, mungkin saya hitung 1 sampai 3 ya, teman-teman, dan Pak Ari bisa gaya bebas aja ya. Baik, 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Kepada Pak Ari kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Walaupun sudah malam mengganggu waktu istirahat, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Apabila ada salah kata atau salah ucapan dari saya ataupun teman-teman mahasiswa, kami mohon maaf Pak. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali atau berkolaborasi kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditunggu teman-teman, jika ada yang ingin jalan-jalan atau mungkin riset di Toraja, mungkin bisa kontak saya. Nomor saya tadi sudah sudah ada di Pak Ferdi ya. Ya, Jadi jika ada yang ingin jalan-jalan atau riset atau ada orang Toraja juga di situ, ya mungkin berkabar-kabar saya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja. amin. Semoga aja nanti ada riset-riset ke Sulawesi. Ya, atau ada mungkin studi banding jalan-jalan mengenai budaya leluhur yang jarang bisa ditemukan ya. Pemakaman-pemakaman batu masih kita temukan. Ada budaya tarik batu, mungkin cuma bisa ditemukan di Toraja dan di Nias. Dulu saya sedikit ya, mungkin di off the record. Dulu saya sering ke Kalimantan Selatan di Batu Licin.